Urusan politik ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sejak awal saya sudah menganalisa peran Jokowi dalam mengawal kemana arah bangsa ini menjadi begitu penting. Kemampuan dia dalam mengelola negara membawa standar baru tipe kepemimpinan di Indonesia. Jokowi adalah seseorang yang mampu beradaptasi dalam situasi sesulit apapun. Karakternya kuat dan punya leadership yang bagus. Saya ingat awal-awal Jokowi menjadi presiden, dia diremehkan banyak orang karena pembawaannya yang khas orang daerah ketika harus menghadapi serigala-serigala di Jakarta. Bahkan Jokowi itu sempat goyah di awal dalam mengambil keputusan penting pada saat itu, sehingga terpaksa harus menyembunyikan diri beberapa hari sampai akhirnya dia keluar lagi dengan penuh percaya diri. Sekarang Jokowi sudah begitu kuat dan menjadi kompas dari banyak partai untuk melihat ke arah mana dia menghadap. Apa kata Jokowi? Begitu kata seorang teman di partai ketika saya tanya, siapa calon presiden yang akan partai kalian ajukan? Men, itu dahsyat. Bagaimana sebuah partai menjadi sangat butuh Jokowi dalam memberikan ke arah mana selanjutnya. Kekuatan yang jarang datang dari seorang pemimpin yang terlahir dari orang biasa. Bukan tokoh terkenal, bukan pula jenderal, hanya seorang pengusaha kecil dari daerah. Apa kata Jokowi? Ini juga yang terlihat di Rakernas Projo di Jawa Tengah. Projo memang kendaraan Jokowi yang bersifat non-partai. Projo dulu dideklarasikan khusus untuk mendukung Jokowi menjadi presiden dan deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan. Projo bisa dibilang adalah relawan darat terbesar selain Bara JP dan Seknas Jokowi. Mereka ada di mana-mana, dibentuk untuk mengawal Jokowi bahkan ketika ia sudah menjadi presiden. Rakernas Projo yang barusan diselenggarakan di Jawa Tengah itu bukan sekedar ajang kumpul-kumpul dan reuni saja. Rakernas itu sebenarnya sebuah pernyataan politik yang kuat untuk menentukan kemana arah Pilpres 2024. Karena Pilpres itu menjadi momen penting estafet kepemimpinan di Indonesia. Dan kenapa diselenggarakannya di Jawa Tengah? Ya supaya Ganjar Pranowo bisa hadir sebagai gubernur. Sepertinya sederhana ya, tapi semuanya itu ternyata sudah diatur sedemikian rupa. Dan seperti biasa, Jokowi selalu menggunakan bahasa simbol yang membuat perdebatan. Ini memang ciri khas Jokowi sejak dulu dan dia sukai. Bahasa simbol itu membuat posisi Jokowi aman dari serangan, tapi juga membawa pesan yang jelas jika dipahami secara luas. Apa makna bahasa simbol Jokowi? Ojo kesusu katanya, yang artinya jangan buru-buru. Pernyataan ini menjadi penting ketika melihat dinamika di dalam tubuh PDI Perjuangan yang kabarnya terbelah menjadi dua kubu. Kubu Ganjar Pranowo, satunya lagi kubu Puan Maharani. Dan dinamika dalam tubuh PDI Perjuangan itu bisa jadi menarik, bisa juga menjadi alarm bahaya. Bukan karena PDI Perjuangan bisa pecah, bukan. PDI Perjuangan sejak dulu selalu solid dalam pergerakan. Tetapi supaya PDI Perjuangan tidak salah memilih calon pemimpinnya. Salah memilih, ucapkan selamat tinggal pada kekuasaan karena suara PDI Perjuangan bisa jadi merosot drastis akibat kekecewaan. Dan bukan rahasia umum juga, kubu Puan Maharani begitu berambisi menjadikan Puan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena Puan adalah keturunan biologis Bung Karno dan dia dianggap sebagai satu-satunya pewaris yang sah sebagai calon pemimpin dari partai.
Tapi masalahnya, survei nggak bicara begitu. Survei dari semua lembaga menunjukkan Ganjar Pranowo adalah calon yang paling diinginkan oleh para pemilih, bahkan oleh kader PDI Perjuangan sendiri. Seperti survei dari salah satu lembaga yang bisa dipercaya, yaitu SMRC, yang menunjukkan bahkan di tubuh PDI Perjuangan sendiri, Ganjar mendapat 30% lebih suara, sedangkan Puan hanya mendapat 1,9% saja. Puan bahkan kalah dari Prabowo dan Anies ketika disurvei di kalangan internal PDI Perjuangan sendiri. Dan itu baru internal. Kalau sudah bicara survei untuk pemilih nasional, nama Puan lebih tenggelam lagi. Sedangkan Ganjar Pranowo terus memimpin. Dan itulah faktanya. Tanpa harus memakai perasaan berlebih bahwa nama Ganjar Pranowo ternyata lebih unggul dibandingkan Puan Maharani. Dan ini penting untuk nggak salah pilih. Karena ketika nama Puan dipaksakan untuk menjadi calon presiden dari partai, maka nanti suara caleg-caleg PDI Perjuangan di banyak daerah atau bahkan secara nasional bakalan rontok. Dan PDI Perjuangan bisa terlempar dari kursi pimpinan di Senayan. Dan Jokowi tahu itu. Projo juga tahu itu. Bahwa ini bukan sekedar masalah Ganjar dan Puan, tetapi masalah Indonesia. Kalau seandainya PDI Perjuangan rontok dan tidak punya suara mayoritas di Senayan, maka tongkat estafet dalam pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi akan berantakan. Bisa jadi presiden yang terpilih nantinya akan merusak semua program menuju Indonesia maju yang sudah disiapkan dan PDI Perjuangan gak bisa apa-apa. Hanya bisa jadi oposisi saja. Tapi tetap saja, jangan buru-buru. Penting pesan ini disampaikan oleh Jokowi supaya jangan mendesak PDI Perjuangan, terutama Bu Mega, untuk segera mengambil keputusan untuk mendukung siapa. Bu Mega itu pintar dan rasional, tetapi jangan didesak-desak terus seolah beliau nggak tahu apa-apa. Lebih baik tunggu sampai ada keputusan resmi dari Bu Mega, itu akan jauh lebih aman. Tetapi kawan, hadirnya Jokowi di Rakernas Projo dan hadirnya Ganjar Pranowo juga di sana sudah menunjukkan ke arah mana sebenarnya jari Jokowi menunjuk. Hanya sebagai orang Jawa, Jokowi ingin telunjuk itu yang mengarahkan adalah Bu Mega, bukan dirinya. Inilah adab dalam politik yang patut kita apresiasi. Jadi kalau sudah mulai paham, mari kita siapkan diri untuk mengawal negeri ini sebagai rakyat yang bertanggung jawab. Kita tahu siapa yang akan dipilih dan ketika kelak restu itu sudah resmi, kita kawal sebagai bagian dari menjaga negeri ini. Setuju? Kita seruput kopinya dulu. Gaspol. Yang mengagetkannya hanya itu. Sejauh ini Mas Ganjar tiba-tiba menyalip Pak Prabowo. Kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan itu terjadi. Mungkin pemilih Pak Jokowi sudah mulai terkonsolidasi dengan lebih baik, mungkin saja. Atau mungkin memang sudah ada kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Mas Ganjar, mungkin juga. Dan saya rasa sedikit lagi Mas Ganjar akan sampai ke angka psikologis. Angka psikologis yang mungkin nanti tidak bisa diabaikan atau ditolak oleh partai. Jadi kalau sudah mencapai angka 30 Mas Ganjar, dikit lagi mencapai angka 30. Kalau sudah sampai di angka 30 menurut saya harus mengoreksi pendapat saya 2 tahun yang lalu. Atau pendapat saya 1 tahun yang lalu. Pendapat saya 2 tahun atau 1 tahun yang lalu merasa, waktu itu masih belasan ya, Mas Ganjar masih belasan, dan saya merasa ya mungkin kalau angkanya masih belasan, Mas Ganjar akan tipis punya peluang untuk dapat tiket. Karena partai juga kalau angkanya cuma belasan ya kita berani tempur dengan kader-kader kita sendiri. Tapi kalau melihat angka hari ini yang sudah mendekati angka psikologis lah, kalau misalnya sudah mencapai 30% ya, Mas Ganjar kayaknya akan sulit diabaikan oleh partai manapun termasuk partainya sendiri.